Shalom, selamat pagi. Kita bersama berjumpa hari ini di program Renungan Keluarga Kristen spesial hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menaikkan syukur kita dan doa-doa kita sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kasih setiamu dahsyat, luar biasa menolong setiap kami memasuki hari ini. Terima kasih Tuhan membawa kami di masa hari istirahat untuk kami beribadah kepadamu. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami di hadapanmu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kami. Hikmat daripada Bapa di sorga. Menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang menolong kita. Kita akan bersama-sama belajar, masih bergunakah aku? Masih bergunakah aku? Kita akan bersama belajar dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dunia dan terang dunia. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak terlalu penting, tapi ini baik untuk kita renungkan, atau pertanyaan ini seringkali tidak dipikirkan. Masih bergunakah aku? Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan di ayatnya yang ke-13. Tidak ada lagi gunanya. Apa yang berbicara tentang tidak ada lagi gunanya? Di sini adalah saat kita disebut oleh Tuhan sebagai garam dunia, namun garam itu kehilangan rasa. Garam yang kehilangan rasa tidak ada lagi gunanya. Kalau ini kita gunakan dalam hidup kita sebagai sebuah perenungan hari-hari ini, sebagai orang percaya secara personal, secara pribadi, yang disebut oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, hadir di keluarga, hadir di persekutuan, hadir di komunitas gereja, di lingkungan kita. Tuhan sebut kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita memiliki rasa itu? Masihkah kita memiliki rasa garam itu? Rasa yang membuat makanan menjadi sedap, menjadi nikmat. Makanan dengan bumbu semewah sebesar apapun, jika tidak memiliki rasa garam, rasa asin, itu menjadi hambar. Terasa pedasnya mungkin, pedasnya lada. Terasa mungkin pedasnya cabai merah, pedasnya jahe. Terasa pedasnya kencur, itu paduan rasa-rasa pedas ya, rempah-rempah dengan pala. Jika semuanya itu dipadukan, tapi tanpa garam, semuanya itu hambar, pedasnya terasa dan tidak menjadi sedap. Tuhan menempatkan kita berada di rumah tangga kita itu untuk menjadi garam.
Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ditempatkan, itu Tuhan mau kita tetap memiliki rasa, sehingga kita tetap bermanfaat, sehingga kita memiliki guna yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin tema kali ini seperti terlalu keras, seperti terlalu tidak menyenangkan. Apakah masih ada gunanya? Jika saya sebagai garam tidak lagi memiliki rasa, apa artinya saya berada di tempat ini? Apa artinya saya buat suami saya? Apa artinya saya buat anak saya? Tuhan mau mengingatkan, bukan untuk menghentikan langkah hidup kita, tapi mau mengingatkan, ayo kembali kepada siapa kita. Pertanyaan, masihkah aku berguna? Mengingatkan untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan yang menempatkan kita untuk memberi rasa akan kehidupan yang ada di setiap kita. Tuhan menempatkan kita sebagai garam dan terang. Disebutkan di dalam ayatnya yang ke-15. Sebagai terang. Terang itu tidak dinyalakan lalu disembunyikan di bawah, ditutupi dengan keranjang. Tidak. Tapi ditaruh di atas. Untuk apa? Terang itu, perbuatan baik itu harus dimunculkan, bukan disembunyi-sembunyikan. Bukan. Tapi keberadaan kita dan semua perbuatan baik kita bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menunjukkan, menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga seisi rumah itu. Sangat jelas kalimat yang Tuhan berikan. Terang itu akan menerangi seisi rumah itu. Tidak menerangi seisi kota itu, tidak. Disebutkan memang terang yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu menunjukkan posisi. Bagaimana perbuatan baik itu, jangan berkata begini, oh yang penting aku sudah tahu. Tuhan itu tahulah perbuatan baikku. Aku gak perlu diketahui siapapun. Aku berbuat baik gak perlu dikenal orang, dipuji orang, atau disebut orang aku orang baik. Yang penting Tuhan tahu aku orang baik, tapi tidak pernah menunjukkan perbuatan baik itu. Bapak Ibu Saudara berkata, aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan, aku sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi seisi rumahmu tidak pernah melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara melakukan firman itu. Dengan dalih, dengan alasan yang penting Tuhan tahu hatiku, aku baik. Yang penting Tuhan tahu bahwa aku ini sudah melakukan firman-Nya. Aku gak peduli kamu ngerti apa enggak. Bapak Ibu Saudara, bagaimana seisi rumah kita diberkati, bagaimana seisi rumah kita bisa melihat terang. Oh, ini rupanya salah. Oh, ini rupanya tidak baik. Tidak jujur masalah keuangan itu tidak baik. Sembunyi-sembunyi memberi itu tidak baik. Mendukung anak yang salah itu tidak baik. Membela anak yang tidak jujur itu tidak baik. Mengerti. Karena kebaikan itu bukan hanya kita berbicara Tuhan melihat kita baik, tapi kebaikan itu harus dilakukan sehingga seisi rumah kita melihat, oh ternyata Tuhan itu mau kita hidup jujur. Tuhan mau kita itu hidup saling mendoakan. Tuhan itu mau kita ini hidup memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan berguna. Jangan dulu untuk di luar kota. Jangan dulu untuk seisi kota. Garam itu bermanfaat untuk semangkok sup. Di lingkup yang kecil. Di lingkup yang terbatas. Bagaimana seisi rumahmu? Bagaimana nuansa saat kita bersama duduk nonton televisi bersama? Sekarang sudah jarang ya nonton televisi bersama karena masing-masing sudah bisa nonton siaran di gadget kecilnya, di kamar masing-masing, sehingga tidak ada persatuan.
Sekarang tidak ada lagi momen ngobrol di meja makan bersama. Kenapa? Karena di meja makan masing-masing juga sibuk dengan gadgetnya, dengan acara kesukaannya masing-masing. Ada yang suka dengar berita, ada yang suka game, ada yang suka mainan-mainan lainnya, suka lihat berita yang receh-receh, macem-macem. Masing-masing dengan aplikasi kesukaannya sendiri-sendiri. Di meja makan pun tidak rasa sedap, sekalipun masakannya dengan bumbu yang enak. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah garam. Dengan apakah kita diasinkan? Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengutus kita dan memanggil kita untuk membuat seisi rumah kita menikmati nikmatnya berkat Allah. Menikmati indahnya hidup dengan kehadiran seorang ibu yang cinta Tuhan. Menikmati keindahan pertolongan Tuhan karena adanya ayah yang beriman. Yang saat punya pergumulan, ayah menjadi pendoa. Saat keluarga memiliki tantangan hidup, ayah menyatukan seisi rumah, bergandengan tangan, berdoa bersama, menyembah Tuhan. Bangun pagi hari, bangun mesbah Tuhan, berdoa bersama dengan seisi rumahnya. Aku adalah garam. Dengan hadirnya aku, keluargaku merasakan indahnya pertolongan Tuhan. Kita memiliki rasa, maka kita menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita berguna? Jika kita mulai rasa hambar, jika kita sinarnya mulai redup, atau mungkin bahkan hampir mati, ingat, sumbu yang pudar nyalanya tidak dibuang oleh Tuhan. Mari kita datang mendekat kepada Yesus Kristus, Allah yang mengutus kita. Mari kita datang dekat kepadanya, bersimpuh di kakinya, membangun relasi yang intim lagi dengan Tuhan. Memberikan diri kita diperbaharui, disegarkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita kembali berasa, kembali memiliki rasa. Saat kita kembali pada rasa hidup kita, kita akan menjadi berguna. Bapak Ibu Saudara, nikmati ibadah hari ini. Selamat beribadah, selamat melayani, selamat pergi ke gereja. Temukan Tuhan, alami Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan. Temukan Yesus, apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan mau membuat kita memiliki rasa. Sehingga saat kita kembali di tengah keluarga kita, terang kita terlihat, asam manis asin kita, rasa asin kita, rasa sedap kita dirasakan kembali oleh keluarga kita. Keluarga kita memiliki berkat-berkat Tuhan melalui kehadiran kita di tengah keluarga. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita hadir di keluarga seperti apapun kondisinya. Karena memang Tuhan menempatkan kita untuk menjadi garam dan terang. Bapak Ibu, selamat menikmati pemulihan dari Allah sehingga kita hidup memiliki rasa dan kembali berguna sesuai dengan panggilan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah mengutus kami di mana kami berada. Kami memberi rasa. Engkau tahu apakah saat-saat ini hati kami tawar. Kami rindu dipulihkan. Kami rindu ditolong oleh Tuhan. Sehingga hidup kami kembali menjadi berkat. Hidup kami kembali bermanfaat. Hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hidup kami semua. Berkati ibadah, pelayanan yang kami lakukan hari ini. Dan semuanya memulihkan hidup kami di hadapan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.